Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu bagaimana si dia melihat kamu. Nah, seperti apa sih pandangan si dia kepada kamu? Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarot, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai sama-sama. Sekarang kita punya 3 buah deck kartu. Pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih, karena nanti setelah pilih deck, Tarotku akan shuffle decknya, kemudian akan langsung ambil 5 buah kartu, kemudian bacakan. Jadi pilih decknya di awal, dan di sini Tarotku gunakan 3 buah deck. Jadi masing-masing deck nanti jumlah kartunya tetap sama dan tidak berkurang ya. Oke, kita akan mulai. Pilih salah satu deck yang paling ingin dipilih. Tarotku beri waktu 5 detik. Oke, kita akan mulai dari yang deck paling kiri. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, bagaimana si dia melihat kamu. Oke, sekali lagi, tanyakan dalam hati, bagaimana si dia melihat aku. Fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, bagaimana si dia melihat aku. Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 5 buah kartu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 buah kartu. Yang pertama adalah kartu 8 cup, yang kedua adalah kartu 2 wand, yang ketiga adalah kartu Ace of Cup atau Ace of Chalice di sini, dan yang keempat adalah kartu Knight of Pentacle, dan yang terakhir adalah kartu King of Swords. Kartu 8 cup sebenarnya bercerita tentang sebuah kondisi di mana pilihan-pilihan yang ada, hubungan-hubungan yang ada seringkali membuat kita merasa ternyata tidak disayangi atau tidak dicintai oleh hubungan-hubungan yang ada. Sedangkan kartu 2 wand ini adalah simbol pilihan, ini adalah simbol cinta, Ace of Cup, sedangkan yang di sini adalah simbol Knight of Pentacle, suatu kondisi yang tidak bergerak. Sedangkan di sini adalah kartu King of Swords. Nah, di kartu yang pertama dan kartu yang terakhir ini nanti akan saling berhubungan. Oke. Nah, seperti ini aja. Di kartu pertama, si dia melihat kita sebagai seseorang, seorang yang mungkin pernah ada masa dari si dia, dimana si dia pernah kecewa terhadap apa yang namanya sebuah relasi atau hubungan. Namun pertemuannya dengan kita membuat dia mengambil sebuah pilihan bahwa dia mempercayai ada yang namanya cinta atau ada yang namanya kasih sayang. Jadi dia sudah sempat mengalami masa di mana dia kecewa sama namanya hubungan. Dan akhirnya pertemuan dengan kita itu membuat dia cukup rumit antara mau percaya lagi atau enggak ya. Ini adalah kartu pilihan, dan akhirnya dia memilih, kan di sini adalah kartu Ace of Cup, dia memilih untuk percaya bahwa ternyata cinta itu ada. Dan di sisi yang lain, tapi dia di kondisi yang lama dulu. Ini bisa dikatakan dia untuk memilih untuk cinta itu benar-benar nggak mudah, karena dia sudah cukup lama jalan di tempat dan nggak berani benar-benar memutuskan bahwa dia cinta atau tidak, dan ini membutuhkan proses dan waktu. Tapi di sini dia sudah mulai merasakan bahwa dia udah mulai percaya terhadap apa yang namanya mencintai kembali. Dan di sisi yang lain, ke depannya nanti dia akan bisa membuat keputusan dengan tegas, untuk hubungannya dengan kamu. Jadi bagaimana dia melihat kamu? Dia melihat kamu sebagai seseorang yang kembali bisa membuat dia percaya tentang apa itu yang namanya mencintai dan dicintai. Karena dia sudah cukup lama tidak bergerak, jalan di tempat, dan ragu untuk percaya lagi. Dan di sini kehadiran kamu bisa membuat dia kembali untuk mempercayai tentang bahwa dicintai dan mencintai itu memang ada. Oke, ini yang memilih kartu yang paling kiri. Kita akan lanjut deh kartu yang kedua. Fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, bagaimana dia melihat aku. Sekali lagi, tanyakan dalam hati, bagaimana dia melihat aku. Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 5 buah kartu juga. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kartu yang pertama adalah kartu Page of Cup, dimana di sini adalah dia melihat kita sebagai sosok seseorang yang bisa dikatakan kesepian atau kekanak-kanakan. Di sisi yang lain, dia juga melihat kita sebagai sosok yang menggoda dia. Ini ada kartu Devil, adalah simbol dari godaan. Dia melihat kita adalah sosok yang kesepian dan sendirian. Namun di sisi lain, dia melihat kita adalah sebagai sosok orang yang menggoda dia atau membuat dia merasa tergoda.
Dan akhirnya hal ini bisa membuat dia melepaskan sebuah hal yang berasal dari masa lalu, alias dia mulai bisa move on dari masa lalunya, biarpun dianggap kita godaan, tapi ternyata godaan ini yang membuat dia akhirnya bisa lepas, bisa move on dari masa lalu dia. Karena sebenarnya masa lalu dia berkaitan dengan sebuah penantian panjang yang dia lakukan, di mana penantian panjang ini akhirnya membuat dia nggak maju-maju. Bisa saja ada seorang di masa lalu yang dia nanti, tapi nggak kunjung datang. Tapi akhirnya godaan kita berhasil dan membuat dia akhirnya berani untuk memulai suatu awal baru dalam hidupnya. Jadi dia melihat kita sebagai sosok yang menggoda dia untuk lepas dari penantian panjangnya dan akhirnya berani memulai suatu awal baru dalam hidupnya. Oke, ini yang memilih kartu tengah. Sedangkan yang memilih kartu yang paling kanan, kita akan baca sama-sama. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati bagaimana si dia melihat aku. Sekali lagi tanyakan dalam hati bagaimana si dia melihat aku. Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 5 buah kartu. 1 2 3 4 5. Kartu paling kiri adalah kartu King of Swords. Dia melihat kita sebagai pribadi yang tegas, kaku, dan berfokus ke masa sekarang. Di sisi yang lain, dia melihat kita sebagai pribadi yang kuat, walaupun kita punya, bisa dikatakan, problem yang dihadapi juga nggak sedikit, tapi kita akhirnya orang yang selalu bisa menyelesaikan hal-hal dengan kemampuan dari dalam diri kita sendiri. Di sisi yang lain, dia melihat kita adalah orang yang sebenarnya menunjukkan sisi bahagia, berusaha ceria, berusaha happy, namun memberikan banyak batasan sebenarnya sama perasaan sendiri, alias nggak berani berlarut-larut. Hal ini terjadi karena untuk dia kita adalah sosok yang mungkin pernah punya rasa sakit, sehingga tidak semudah itu juga untuk kembali lagi dengan mudah bisa mempercayai sebuah hubungan begitu saja. Jadi dia melihat kita sebagai sosok yang kadang nampilin sisi bahagia, sisi ceria, tapi di dalamnya sebenarnya masih ada luka. Tapi dia melihat diri kita sebagai sosok yang kuat. Dia melihat kita sebagai sosok yang kuat, yang bisa saja mungkin lebih dominan daripada dia. Jadi dia menganggap kita sosok yang punya kemampuan, punya kekuatan, bisa tampil bahagia walaupun banyak menyimpan rasa sakit atau luka. Dan dia melihat kita adalah sosok yang cukup dominan dan bisa mendominasi dalam sebuah hubungan. Nah, inilah bagaimana si dia melihat kita ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Terima kasih.